Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk atasi indikator suhu di Vario 150 yang nyala merah masku ya. Bisa kalian cek ya, ini adalah motor Vario 150 yang indikator suhunya nyala merah masku ya. Bisa kalian cek ya, dan cek engine-nya juga nyala masku ya. Di kasus Honda Vario 150 yang saya tangani ini, indikator suhunya nyala dan cek engine-nya nyala masku ya. Ini kendalanya di apa, dan seperti biasa kita akan lakukan unbar atau analisa bareng ya penyebab dari indikator suhu Vario 150 nyala merah masku ya. Yang pertama-tama kita cek adalah di coolant-nya ya, atau di tandon radiatornya. Kita cek dulu apakah masih ada atau udah habis ya masku ya. Kalau udah habis kayak gini, otomatis harus kita bongkar dulu ya cover tutup radiatornya agar kita bisa ngelihat kondisi coolant yang terdapat, kondisi coolant yang ada pada radiator ya masku ya, apakah berkurang atau tidak masku ya. Yuk kita lepas dulu ya covernya, cover radiatornya ini dengan menggunakan kunci T8 masku. Kita lepas dulu ya masku dengan menggunakan kunci T8. Rata-rata penyebabnya dari apa sih mas, kok indikator suhu varionya ini bisa nyala? Rata-rata penyebabnya ya bisa dari water pump bocor 1, yang kedua telat penambahan coolant atau air radiator 2, ketiga ada penjumbatan pada selang reservoir tanknya yang penghubung ya, selang penghubung antara radiator dengan tandon radiatornya, itu bisa juga ya masku ya. Dan keempat adalah dari tutup radiatornya sendiri yang error ya, atau yang buntu. Jadi coolant yang terdapat pada tandon air radiator nggak bisa masuk ke radiator pada saat posisi panas. Dan kita cek juga ya apakah ada rembesan juga ya pada leher knalpot dan water pumpnya ini. Apakah ada bercak-bercak warna hijau atau ada rembesan warna hijau di leher knalpotnya dan pada water pumpnya. Kalau ada rembesannya berarti otomatis ada indikasi water pump kalian yang bocor atau yang error. Tapi di kasus motor ini nggak ada rembesan sama sekali ya. Kemungkinan besar cuma dari telat penambahan air radiator atau coolantnya aja. Oke, cara untuk ngebukanya juga cukup simple dan mudah ya masku ya. Kita gunakan L10 atau kunci ring 10. Bisa juga kalian menggunakan kunci shock 10 ya untuk ngebuka bautnya ini. Soalnya di tutup radiatornya ini agak susah ya masku ya. Beda dengan tutup radiator yang Vario 125 yang LED ataupun yang lama itu kan ada kayak pegangannya. Nah di Vario 150 ini nggak ada pegangannya, harus ngebukanya jadi harus menggunakan kunci L10 ya masku ya. Kita cek juga kondisi tutup radiatornya apakah masih bagus sealnya atau udah kempet. Kempet itu dalam bahasa Indonesianya itu udah ngempos apa ya, itu udah aus. Nah gampangannya aus. Nah bisa kalian cek ya, ini coolantnya nggak ada nih masku ya, udah habis masku ya, tinggal setengahnya aja. Berarti ini cuma indikasi ya, ada indikasi kalau penyebab indikator suhunya nyala di Vario 150 ini adalah kurang coolant atau kurang air radiatornya masku ya. Untuk pengecekan water pump dan pengetesan water pump dan sekaligus pengetesan termostatnya, habis ini aja ya masku ya, habis ini aja kita akan lakukan pengecekannya atau pengetesannya. Caranya juga cukup simpel dan mudah masku ya. Kalau kalian mau ganti air radiator ya di tap aja dulu ya. Kalau kalian mau ngecekin ya tinggal ditambahin aja dulu. Untuk kasus di motor ini saya coba tambahin aja dulu coolantnya sampai penuh. Terus kita hidupin mesin dan kita cek suhu mesinnya ya masku ya, dengan menggunakan scanner ya masku ya, lebih pasti dan lebih presisi agar kita tahu benar-benar ya suhu mesinnya ini berapa sih masku ya. Indikator suhu di Vario 150 atau 125 kalau nyala itu suhunya mencapai di atas 100 derajat ya masku ya. Kalau di atas 100 derajat otomatis indikator suhunya pasti akan nyala dan mesin pasti akan mati atau mogok ya masku ya. Itu adalah fitur safety-nya ya sebenarnya ya masku ya.
Kalau seandainya udah mogok terus dipaksa untuk hidup, apakah aman Mas? Jawabannya tidak. Mesin kalian bisa jebol ya Masku ya. Kita coba hidupin dulu ya Masku ya. Kita coba hidupin dulu mesinnya dan kita cek ya kondisi mesinnya. Apakah ada kendala di water pumpnya atau ada rembesan lagi di selang-selang radiatornya. Bisa kalian cek ya, ini coolernya udah mulai turun. Kita lakukan penambahan lagi sampai penuh ya. Ini posisi mesin stasioner ya Masku ya, atau idling Masku ya. Posisi idle. Kalau posisi idle kita akan cek selama kurang lebih 5-10 menit. Apakah ada rembesan atau tidak. Kalau nggak ada rembesan, langsung aja kita tutup radiatornya ya. Kita tutup radiatornya dan langsung kita cek suhu dengan menggunakan scanner tadi. Dan bisa kalian cek ya, nggak ada gelembung yang keluar di radiatornya. Berarti packing bloknya atau pak bloknya ini masih aman dan water pumpnya masih aman juga Masku ya. Oke, langsung aja ya kita tutup radiatornya. Dengan tutup radiatornya tadi kita kencangkan kembali ya Masku ya. Yang saya maksud, kita kencangkan kembali dengan menggunakan kunci L Masku. Kita kencangkan kembali dan habis ini langsung kita cek dengan menggunakan scanner ya, suhu mesinnya berapa kira-kira, apakah bisa stabil di 80 derajat atau malah lebih dari 100 derajat. Kalau seandainya lebih dari 100 derajat ya berarti ada indikasi termostat kalian yang error ya Masku ya. Jadi pada saat posisi panas dianya nggak mau ngebuka atau nggak mau sirkulasiin langsung ke radiatornya ya Masku ya. Kalau posisi dingin dianya kan nggak muter ya Masku ya, cuma diputer di silinder bloknya aja. Kalau udah suhunya mencapai suhu kerjanya antara 80 derajat ke atas, termostatnya akan ngebuka dan dianya akan sirkulasi dari radiator ke water pump, dari water pump langsung masuk ke silinder blok, dari silinder blok langsung didinginkan oleh radiator. Bagi kalian yang belum paham tentang sirkulasi radiator ya, ntar saya kasih link di deskripsi saja ya. Itu sudah saya buatkan sedetail mungkin dan seminimal mungkin lah. Intinya pemula bisa mengerti lah Masku ya, bagaimana sirkulasi atau sistem pendingin di Honda Vario 125 atau 150. Oke Masku, kita coba hidupin habis ini ya Masku ya. Kita hidupin dan kita cek dengan menggunakan scanner, apakah ada trouble lagi atau tidak Masku. Kita cek juga ya di leher knalpotnya sini, apakah ada yang netes coolant atau tidak ya Masku ya. Kayaknya sih aman ya, aman, nggak ada yang rembes ataupun netes. Untuk lebih pastinya habis ini kita cek dengan menggunakan scanner aja ya Masku ya, biar lebih pasti dan lebih presisi Masku. Oke Masku, udah nempel semua, tinggal kita tutup covernya ya Masku ya. Tinggal kita tutup covernya dan kita lakukan reset injeksi kembali ya, untuk menghilangkan cek engine-nya tadi ya. Soalnya apa? Kalau indikator suhunya nyala, pasti cek engine-nya juga akan nyala ya di Honda Vario 150 ini. Jadi harus dilakukan reset injeksi. Kalau sesudah penambahan ya Masku ya, yang saya maksud, kalau sudah ditambahin terus kita reset injeksi dan kita akan coba cek ya kembali apakah ada perubahan atau masih nyala cek engine-nya. Kalau cek engine-nya masih nyala, kemungkinan dari kabel termostatnya kurang rapat ataupun kabel termostat kalian ada yang putus Masku. Itu adalah salah satu tips dari saya Masku ya. Bila mana udah ditambahin air radiator, indikator suhunya udah nggak nyala tapi cek engine-nya masih nyala. Bisa jadi juga sensor termostat kalian yang error ya Masku, atau sensor ECT Masku ya, saya maksud. Oke, kita setel dulu ya stasionernya. Stasionernya antara 1500-an sampai 1600-an. Kalau udah kita setel stasioner, kita cek suhunya juga ya. Ini udah aman semua. Cek engine-nya juga udah nggak nyala dan udah nggak ada rembesan. Di tandon air radiator juga udah penuh. Kita cek suhunya masih dingin ya Masku ya. Ini masih antara 56 derajat Celcius. Berarti masih belum bekerja termostatnya ya Masku ya. Kita tunggu dulu sampai suhunya di atas 80 derajat. Kita coba gas-gas dulu sampai suhunya nyala, sampai suhunya naik.
suhunya nyala. Gimana nih Masku? Kita cek dulu ya habis ini. Kalau udah kita gas-gas, suhunya akan tetap di 56 derajat atau ada perubahan. Kita cek, oh udah 82 derajat Masku ya, berarti ini udah mulai bekerja termostatnya. Dan kita tunggu ya apakah sampai di 90 derajat ke atas atau mendekati 100 derajat ya. Kalau mendekati 100 derajat berarti ada indikasi termostatnya kalian itu error ya Masku ya, nggak bisa ngebuka. Pada saat posisi panas harusnya ngebuka, dianya nggak mau ngebuka. Bisa kita cek ya, ini cek engine-nya juga nggak nyala dan indikator suhunya juga nggak nyala, jadi masih aman nih Masku ya. Kita cek dulu ya, kita cek lagi. Ini suhunya udah berapa nih Masku? Suhunya masih bertahan di 85 derajat, berarti masih aman ya. Termostat kalian masih aman, jadi nggak ada kendala di sistem pendinginnya, alhamdulillah. Di altitude ini, wah ini pompanya ini ya ada yang bermasalah ini Masku ya. Di next video aja kita akan ngebahas tentang altitude ya Masku ya. Tapi di video saya ini fokuskan pada sistem pendinginnya aja ya. Oke, temperatur air radiatornya yang udah mencapai 87 derajat, apakah akan naik atau akan turun ya? Kita cek dulu ya. Kita cek, kita hidupin agak lama sedikit ya, kurang lebih 4 menitan lagi lah. Kita cek lagi ya. Dan pada saat udah posisi panas gini antara 80 derajatan, kita cek kembali ya apakah ada rembesan. Kalau seandainya ada trouble di water pump atau di termostatnya, dianya pasti akan netes ya. Soalnya apa? Posisi airnya, air radiator kan panas, kan ada tekanan tuh. Nah kalau packing-packingnya nggak kuat atau seal-sealnya nggak kuat, otomatis akan rembes atau bocor. Nah itu adalah salah satu penyebab dari kenapa air radiator kalian selalu berkurang Masku ya. Dan bisa kalian cek ya, ini nggak ada gelembungnya sama sekali, berarti packing cylinder blocknya aman dan water pumpnya juga aman. Oke, masih bertahan di 88 derajat. Kita coba gas-gas dulu habis ini. Kita coba akan gas-gas dulu dan dianya mau naik atau malah akan turun Masku. Kalau turun ya bagus ya, berarti ada indikasi termostat kalian bekerja dengan normal. Nah ini sudah turun Masku ya, udah turun jadi 83. Memang kalau pada saat posisi stasioner suhunya sampai 90 ya Masku ya, tapi kalau udah jalan dianya akan turun Masku ya. Kita coba gas-gas dulu ya habis ini, apakah dianya mau turun lagi atau malah akan naik. Tapi rata-rata di posisi stasioner dianya akan naik suhunya sampai 90 derajat. Kalau udah sampai 90 derajat rata-rata dianya akan turun kembali Masku ya, kalau udah kena RPM tinggi. Soalnya water pump muternya kan cepet, jadi sirkulasinya lebih cepet. Oke Masku, sangat mudah sekali ya untuk cara ngatasin indikator suhu vario 125 atau 150 nyala. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Gigi Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Gigi Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, udah hampir setengah jaman ini Masku ya. Kita cek dan suhunya stabil ya, antara 85 derajat sampai dengan 88 derajat. Kalau pada saat posisi stasioner sampainya 90 derajat, nggak sampai 100 derajat. Berarti ini masih aman semua dan masih normal semuanya Masku ya. Oke, tinggal kita pasang cover-covernya aja dan kita cek ya, atau kita coba pakai jalan kurang lebih antara 10 kiloan dan kita cek lagi indikator suhunya nyala atau enggak. Tapi kayaknya sih udah normal nih Masku ya. Suhunya stabil di antara 84 derajat sampai dengan 90 derajat, bahkan nggak sampai 90 derajat ya. Pada saat posisi stasioner aja yang sampai 90 derajat, tapi dianya turun lagi ntar. Berarti ini semua masih aman Masku ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Gigi Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Gigi Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky.
Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.